Shalom saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul membebaskan diri dengan mengampuni. Kalau kita tahu bahwa ketika kita mengampuni seseorang, yang pertama kita sedang membebaskan diri kita. Membebaskan diri kita dari rasa amarah, sakit hati, rasa dendam yang selama bertahun-tahun mengikat kita dan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak optimal dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan kepada kita bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin diampuni oleh Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, yang pernah menyakiti hati kita. Tetapi jika kita tidak mau mengampuni orang itu, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Ingat bahwa prinsip firman Tuhan itu sejalan dengan kebenarannya. Kita tidak bisa mengakali Tuhan ketika kita tidak mengampuni orang lain, tetapi kita ingin Tuhan menjawab doa kita. Ingat firman Tuhan ini katakan bahwa jika kita tidak mengampuni orang, maka Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Tuhan tidak akan mengampuni kita. Tetapi kalau kita mau mengampuni seseorang, maka Tuhan akan mengampuni dan mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan saya suka dari salah satu tokoh dunia yang sangat terkenal, seorang Kristen juga yang taat, yang bernama Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan yang sangat terkenal ketika dia berjuang beberapa puluh tahun lalu untuk kesetaraan orang kulit hitam dan orang kulit putih, orang-orang kulit putih yang menguasai negaranya selama ratusan tahun, dan akhirnya dia dipenjara karena dianggap sebagai dalang kerusuhan di beberapa tempat. Dan kalau kita tahu bahwa dia pernah dipenjara selama lebih dari 27 tahun, hampir 28 tahun, dari tahun 1962 sampai 1990. Dan ketika ia bebas dan terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan, orang pertama yang ia temui adalah kepala penjara. Ya, kepala penjara ini pernah menyiksa dan seringkali mengencingi kepala Nelson Mandela ketika Nelson Mandela berada di penjara. Dan ketika Nelson datang kepada kepala penjara itu, ya, orang yang kepala penjara itu adalah orang kulit putih, dan dia sangat ketakutan karena ini sudah seorang yang pernah dia siksa, pernah dia kencingi, ya, menjadi Presiden Afrika Selatan. Dan Nelson mengatakan kepada dia bahwa aku mengampuni segala perbuatanmu. Bayangkan 27 tahun disiksa, dikencingi kepalanya, tetapi Nelson mengatakan bahwa aku mengampuni segala perbuatanmu. Dan saya suka ada sebuah quotes yang Nelson katakan bahwa kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Ingat saudara-saudara, ketika kita mengampuni seseorang, kita sedang membebaskan diri kita dari rasa amarah, rasa dendam, dan rasa sakit hati. Mengampuni berarti membebaskan dirimu, membebaskan diri kita dari kebencian dan membiarkan perasaan damai, sukacita menguasai hati kita, menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Ingat, kebenaran firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengampuni orang, maka Tuhan akan mengampuni, bahkan akan menjawab doa-doa kita. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang optimal, yang mampu mempraktikkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dan menjadi orang-orang Kristen yang hidup seturut kehendak Tuhan. Selamat mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.